kalimat singkat ini merupakan kalimat dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendiri jemaat dan diaken. Jadi ayat ini pukul rata jemaat, diaken, penatua, dan pendeta di dalam jemaat yang berada di Filipi. Ini dua orang anak Tuhan, yaitu Paulus dan Timotius. Paulus tidak usah dipertanyakan lagi, tidak lagi diragukan. Tapi Timotius seorang anak muda yang turut berperan memberikan arahan dan nasihat yang membangun kehidupan berjemaat satu. Saya tidak menjelaskan latar belakang penulisan ayat ini lebih lanjut, karena sudah berkali-kali kitab Efesus Filipi sering saya angkat dan ungkapkan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Ayat yang kedua dalam khotbahnya Bapak San Kusum beberapa minggu yang lalu menekankan tentang bagaimana kita bersatu merendahkan diri seperti Kristus, supaya kehidupan kita ini terangkat, memuliakan Tuhan, bersinar, berdampak. Tapi untuk mencapai pasal yang kedua ini, maka pada hari ini saya sisipkan ayat 21 yang berkaitan dengan ucapan syukur, berkaitan dengan permohonan doa yang kita impikan, yang kita selalu harapkan, yang kita dapatkan dalam hidup. Karena itu dalam ayat yang ketiga diungkapkan bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Berarti kondisi jemaat Filipi saat itu tidak bebas dari tekanan, tidak bebas dari persoalan demi persoalan yang dihadapi. Mungkin saja masalah sandang, mungkin saja masalah papan, dan mungkin saja masalah lain. Karena dalam ungkapan ini mengingatkan kepada jemaat yang berada di Filipi bahwa kehidupan yang menjemur di dalam dari berbagai lapisan. Dalam jemaat ini ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Ambon, ada dari Manado, ada dari Kalabaka, dan sebagainya. Itulah yang disebut kemajemukan. Tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat status sosial ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Filipi. Ada kehidupan kawin campur di tengah-tengah jemaat juga. Artinya ada kelompok Yahudi yang tidak sesuai. Mereka hanya secara egois mereka katakan kita ini hanya kelompok yang berkenan Tuhan. Di luar Yahudi kafir. Itulah istilah yang diyel-yelkan oleh saudara-saudara kita saat ini. Di luar mereka kafir. Hanya mereka yang punya surga. Hanya satu kelompok yang punya surga. Karena kafir tidak boleh masuk surga. Padahal istilah kafir itu sudah mengingatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan bahwa kafir itu orang yang tidak mempunyai peradaban tentang Tuhan. Kafir adalah orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan yang disembah. Ateis saja, walaupun ateis tidak bertuhan, tapi ateis tidak memiliki kafir. Aku tidak punya Tuhan, bukan berarti aku kafir. Nah, inilah kemajemukan kehidupan di dalam jemaat. Status sosial kita yang berkembang keluar, bahkan
dengan kondisi yang berkembang secara politik, ekonomi, dan kebudayaan. Menepis perilaku iman kita sampai-sampai debat panas di kalangan pendeta-pendeta yang bergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Saya juga turut merubah di dalam mengenai LGBT. Ada pro, ada yang kontra. Karena Tuhan menciptakan manusia itu hanya sekali lahir. Sesudah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Tamat. Tapi umat Kristiani, pemahaman iman kita berbeda. Mati satu kali, ya, dan ada mati yang kedua adalah kematian untuk selama-lamanya. Dilahirkan sekali, tetapi kita juga akan dilahirkan dalam iman, percaya kepada Yesus, born again, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian kita akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi bukan tafsir secara manusia, lahir satu kali, mati satu kali, selesai. Tidak demikian. Ramai dalam kalangan pendeta. Ada yang berpendapat LGBT itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Wah, luar biasa. Kalau anugerah dan karunia Tuhan berarti diizinkan dan diperkenankan Tuhan. Dalam tata negara, hukum ketatanegaraan di Amerika tidak boleh diskriminasi. Siapapun manusia kalau dia hidup, mau gay, mau lesbian, apapun dia, fakir miskin, tidak boleh kita mengesampingkan mereka, karena mereka juga adalah makhluk yang hidup sama seperti kita. Jadi hukumnya harus dihormati. Nah, kalau kata harus dihormati tidak dapat disejajarkan dengan karunia dan anugerah Tuhan. Karena dalam konteks negara itu adalah perlindungan secara hukum. Tapi ketika kita melihat firman Tuhan tidak mengatakan bahwa manusia itu diciptakan laki-laki, perempuan, dan LGBT. Hanya dua saja, laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki, perempuan, gay, laki-laki, perempuan, dan lesbi, laki-laki, perempuan, dan lain-lain nama-nama. Tidak. Satu teman lagi berkata, saya setuju dengan pendapat bagaimana menghargai hidup, toleransi kehidupan. Kalau di Indonesia lagi marak-maraknya ini FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Tiba-tiba muncul Pak Panji dengan dia punya dia itu bahwa toleransi beragama, toleransi antar negara, menghormati lagu-lagu orang. Dan itu terus berkembang dan diangkat sebagai suatu ikon bahwa Indonesia ini adalah negara Pancasila. Berapa minggu lagi kita akan masuk 17 Agustus, bulan Agustus, hari kemenangan yang menyatakan bahwa melewati suatu perjuangan tertentu kita masuk di dalam suatu era kemerdekaan sampai saat ini. Tapi apakah yang disebut LGBT itu adalah kemerdekaan? Ada kelompok yang menantang. Alkitab hanya menciptakan laki dan perempuan, sesudah itu dinyatakan semuanya baik adanya. Yang baik itu adalah laki